Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikasi massa dengan media yang saya pilih adalah media online. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Richard Leonard Pat, NIM 2003050138, kelas D1 semester 1 Fakultas FISIP Prodi Ilmu Komunikasi. Analisis media massa, berita media online berdasarkan komponen komunikasi massa. Yang pertama, berita media online adalah media yang proses penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan teknologi online atau penyampaian disampaikan via sosial media atau suatu website berita. Yang kedua, pesan atau isi media. Pada umumnya isi yang terpenting dalam terbitan berita media online antara lain berita, tajuk rencana, artikel, pojok, surat pembaca, karikatur, ditemui pula kolom-kolom iklan dengan berbagai ukuran di halaman tertentu. Proses yang pertama ialah media online yang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi yang menyediakan berbagai informasi dalam termasuk berita. Yang kedua, keberadaan internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih efektif. Yang ketiga, pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat kini mulai mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet. Gangguan atau noise. Yang pertama, informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, penggunaan seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Kayalak atau komunikan. Kayalak atau komunikan dalam suatu berita media online biasanya diakses oleh masyarakat penggunaan sosial media, di mana menurut mereka lebih mudah mendapatkan informasi yang dipublis secara online, karena pada era modern seperti ini sosial media memberi akses yang lebih mudah dan efisien, sehingga dari setiap kalangan masyarakat menyambut baik setiap akses yang disediakan. Umpan balik. Respon dari masyarakat yang menerima berita melalui media online sendiri berbeda-beda. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Yang pro biasanya mereka cenderung langsung tanpa mempertimbangkan berita yang dipublis tersebut. Sedangkan yang kontra lebih cenderung mempertimbangkan atau memfilter berita yang dipublis tersebut sebelum mereka mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang tertera dalam media online tersebut. Dampak media. Dampak pada berita yang dimuat di media online lebih berpengaruh pada masyarakat di era modern karena keseharian masyarakat yang tidak pernah lepas dari barang elektronik, sosial media dan juga teknologi-teknologi lainnya yang menyebabkan kehidupan masyarakat terlihat cepat, mudah dan instan untuk menerima informasi ataupun berita. Ketika semua serba daring, selama kita dikuasai COVID-19, kita wajib masuk dalam jaringan. Kita diinstruksi untuk beradaptasi. Kita masuk dalam era kenormalan baru, new normal on daring. Ekonomi juga berubah daring, new economy, ekonomi daring. Semua ketentuan dikebumikan dalam jaringan, tak ada yang disembunyikan, yang jauh serasa dijengkal dan disapa. Yang kedua, meski masuk dalam jaringan daring, ketentuan medis tetap dibawa serta salah satu dan yang paling penting yakni menggunakan masker. Bertemu daring tetap mematuhi protokol pemerintah, pakai masker, pas lurin. Kita diawasi anehnya dalam jaringan daring, kita juga tetap diawasi. Sekali lagi, jangan lupa pakai masker. Jika Anda ketahuan tak bermasker meski daring, Anda siap-siap diviralkan dan dibully habis-habisan. Yang ketiga, akan tetapi sekolah daring justru menyedihkan. Biaya operasional yang untuk sekolah sekarang lebih gemuk. Selain bobot finansial untuk pendidik, ekstra biaya untuk peserta didik juga mulai menggeliat. Jarak yang dulu ditempuh langkah keringanan kaki, kini dihitung pulsa data.
Peserta didik yang dulu tak diberi uang jajan atau uang jajan berkisar 5.000 per hari, kini naik drastis sehingga skala Android berkisar 1-2 juta. Yang berikut, zaman kemenangan teknologi dengan senjata berburunya, yakni internet mencipta manusia-manusia yang hidup, berinteraksi dan berproses dalam kecepatan atau speed. Aspek yang disasar oleh kecepatannya adalah unsur kegunaan dari segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Berhadapan dengan tuntunan waktu, orang diperhadapkan dengan berbagai keputusan seperti makanan atau internetan, kerja atau tidur, belajar atau nongkrong, dan lain-lain. Pilihan ini menuntut sebuah kepastian yang bersifat segera. Unsur hierarki yang berpengaruh. Dari kelima unsur hierarki dalam influence in the hierarchical model, yaitu individual level, rutinitas media, organisasi level, ekstra media, dan ideologi level. Unsur yang paling berpengaruh dan yang paling mendasar dalam berita ketika semua serba daring ialah individual level yang mengambil konstruksi realitas. Jadi tidak ada realitas sejati yang ditampilkan di media massa. Yang ada ialah suatu realitas konstruksi yang ditampilkan dalam sebuah media melalui berbagai proses pengkonstruksian. Yang pertama, terjadi meeting atau pertemuan di ruang redaksi ketika mereka mulai berunding memilih target liputan. Yang kedua, dilanjutkan dengan individual level yang ada di lapangan yang mengambil data, fakta, dan opini yang akan diambil. Yang ketiga, organisasi level atau redaktur yang akan dipengaruhi oleh ekstra media yang mendalami apa yang menjadi fokus dan berita atau liputan, yang kemudian dikaitkan dengan ideologi level yang mengikuti isi berita atau liputan tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.